Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dalam judul Filosofis dan Konseptual Pemasaran Pendidikan. Adapun landasan filosofis dan konseptualnya. Landasan filosofis yaitu dasar pemikiran yang bersumber dari nilai, tujuan, dan hakikat pendidikan. Namun landasan konseptual, teori ini dan konsep manajemen sebagai dasar penerapan pemasaran di lembaga pendidikan. Pemasaran pendidikan ini bukan sekedar kegiatan komersial, tapi juga strategi untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan lembaga. Adapun hakikat pemasaran dan konteks pendidikan, yang secara umum pemasaran adalah sebuah proses yang mengidentifikasikan kebutuhan, merancang layanan, menentukan strategi promosi, dan mencapai kepuasan pelanggan. Nah, dalam pendidikan, hal ini berorientasi pada mutu dan pengembangan manusia, bukan sekadar menjual jasa, tapi bertujuan memastikan layanan pendidikan berkualitas. Adapun pengertian pemasaran pendidikan. Nah, pemasaran pendidikan ini adalah sebuah proses sistematis lembaga untuk memahami kebutuhan calon peserta didik dan masyarakat, untuk merancang strategi komunikasi dan layanan yang tepat. Pemasaran ini mencakup perencanaan program kualitas, pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas, dan meningkatkan kompetensi pendidik, lalu hubungan harmonis dengan orang tua. Kita akan membahas Tujuan pemasaran pendidikan. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah peserta didik, membangun citra positif lembaga. Adapun tujuan lainnya, memperkenalkan keunggulan program, meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepuasan peserta didik dan orang tua, lalu menjaga loyalitas alumni dan menjamin keberlanjutan lembaga. Nah, perubahan perspektif pemasaran pendidikan ini, dahulu pendidikan dipandang sebagai misi sosial yang tidak perlu dipasarkan. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, persaingan antar lembaga semakin ketat dan teknologi informasi memberi banyak sekali pilihan kepada masyarakat. Orang tua dan calon peserta didik juga semakin kritis. Karena itu, lembaga pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan, menerapkan strategi pemasaran yang tepat dan profesional. Fungsi dari pemasaran pendidikan. Adapun fungsi pemasaran pendidikan. Nah, pemasaran pendidikan ini berfungsi untuk meningkatkan visibilitas lembaga agar lebih dikenal masyarakat, untuk menarik peserta didik baru melalui promosi yang tepat seperti open house, media sosial, beasiswa, dan lain-lain. Nah, memperluas jangkauan secara lokal, nasional, hingga internasional, lalu meningkatkan reputasi melalui publikasi presentasi. Nah, membangun hubungan jangka panjang dengan siswa, alumni, dan orang tua, lalu mendukung pendapatan lembaga untuk mengembangkan fasilitas dan program, membantu adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan teknologi. Selanjutnya ada pendidikan sebagai jasa. Pendidikan termasuk dalam kategori jasa atau layanan. Sebagai sebuah jasa, pendidikan memiliki karakteristik tidak berwujud, tidak dapat disimpan, serta sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pemberi dan penerima layanan. Artinya, pengalaman belajar peserta didik sangat ditentukan oleh proses komunikasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pemasaran pendidikan harus berorientasi pada kepuasan pengguna jasa, yaitu peserta didik dan orang tua. Meskipun demikian, pendidikan berbeda dari bisnis murni, karena tujuan utamanya adalah pengembangan manusia. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial saja, tetapi juga dari kualitas peserta didik. Lalu ada bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Dalam mengelola pemasaran pendidikan, dikenal konsep bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Konsep ini mencakup 7 unsur penting yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada produk, yaitu program dan layanan pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah price atau biaya pendidikan yang harus disesuaikan dengan kualitas layanan dan kemampuan pasar. Yang ketiga ada place, yang berkaitan dengan lokasi serta aksesibilitas lembaga pendidikan. Yang keempat itu ada promotion, yaitu strategi komunikasi
untuk memperkenalkan lembaga kepada masyarakat. Selanjutnya terdapat people yang mencakup tenaga pendidik, staf sebagai pelaksana layanan. Kemudian proses yang berkaitan dengan sistem pembelajaran dan pelayanan yang ditetapkan. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu fasilitas fisik dan lingkungan belajar yang mendukung kenyamanan serta kualitas pendidikan. Ketujuh unsur ini harus dikelola secara terpadu agar mampu memberikan nilai maksimal bagi masyarakat. Komponen dan aktivitas pemasaran secara teori. Pemasaran pendidikan terdiri dari komponen utama, yaitu pemasaran terpadu, kepuasan pelanggan, dan keberlangsungan atau keberlanjutan finansial. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, aktivitas pemasaran dimulai dari analisis kebutuhan pasar untuk memahami harapan masyarakat. Setelah itu dilakukan perencanaan strategi yang tepat, dilanjutkan dengan pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh lembaga. Seluruh proses tersebut kemudian lalu ada komponen dan aktivitas pemasaran. Secara teori, pemasaran pendidikan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pemasaran terpadu, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan finansial. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Dalam praktiknya, aktivitas pemasaran dimulai dari analisis kebutuhan pasar untuk memahami harapan masyarakat. Setelah itu dilakukan perencanaan strategi yang tepat, dilanjutkan dengan pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh lembaga. Seluruh proses tersebut kemudian dikendalikan dan dievaluasi secara berkala agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada orientasi profit. Orientasi profit merupakan pendekatan yang menempatkan keuntungan finansial sebagai salah satu tujuan operasional dalam lembaga. Dalam konteks pendidikan, orientasi ini penting untuk menjamin keberlanjutan lembaga, membiayai fasilitas, serta meningkatkan kualitas layanan. Namun demikian, orientasi profit tidak boleh menghilangkan nilai moral dan misi sosial pendidikan. Keuntungan finansial seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kualitas pendidikan, bukan menjadi tujuan utama yang menggeser esensi pendidikan itu sendiri. Lalu ada orientasi layanan publik. Berbeda dengan orientasi profit, orientasi layanan publik menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Pendidikan dipandang sebagai hak publik yang harus diberikan secara adil, merata, dan berkualitas. Dalam orientasi ini, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari pendapatan, tetapi dari tingkat kepuasan masyarakat serta dampak sosial yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu ada perbedaan utama antara kedua layanan tersebut. Perbedaan utama antara orientasi profit dan orientasi layanan publik terletak pada tujuan akhirnya. Orientasi profit lebih menekankan pada pendapatan dan efisiensi ekonomi, sedangkan orientasi layanan publik lebih fokus pada kualitas pelayanan serta dampak sosial. Meskipun demikian, dalam praktiknya kedua orientasi ini tidak harus dipertentangkan. Justru, keduanya dapat saling melengkapi apabila diterapkan secara bijaksana dan proporsional. Yang terakhir ada keseimbangan antara kedua orientasi. Lembaga pendidikan berada dalam posisi yang unik karena memiliki misi sosial sekaligus kebutuhan finansial. Jika terlalu fokus pada keuntungan, pendidikan berisiko mengalami komersialisasi. Sebaliknya, jika terlalu idealis tanpa manajemen keuangan yang baik, operasional lembaga dapat terganggu. Oleh sebab itu, keseimbangan antara orientasi profit dan orientasi layanan publik menjadi kebutuhan struktural dalam manajemen pendidikan modern. Dengan keseimbangan tersebut, lembaga pendidikan tetap dapat berkelanjutan secara finansial sekaligus memberikan kontribusi sosial yang optimal bagi masyarakat luas.
Baiklah, saya sebagai pemateri selanjutnya, Putri Zahrani, akan menjelaskan tentang etika pemasaran dalam pendidikan. Etika pemasaran dalam pendidikan adalah prinsip moral yang membimbing suatu lembaga dalam menjalankan strategi promosi. Dalam pendidikan sendiri, etika sangatlah penting karena yang dipasarkan adalah sebuah layanan pembentukan karakter dan masa depan manusia atau generasi yang akan datang. Selanjutnya ada prinsip dasar etika. Ada beberapa prinsip utama etika pemasaran dalam pendidikan. Yang pertama ada kejujuran dalam memberikan informasi. Yang kedua transparansi biaya dan program. Yang ketiga tidak melebih-lebihkan klaim. Dan yang terakhir bertanggung jawab secara sosial. Etika juga memastikan bahwa suatu pemasaran pendidikan tidak menyesatkan masyarakat. Selanjutnya ada indikator etika pemasaran. Indikatornya meliputi penggunaan teknologi secara baik, bijak, komunikasi yang sopan dan jelas, serta strategi promosi yang sesuai norma. Dan yang terakhir itu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Lembaga juga harus memastikan suatu strategi pemasaran itu tidak diskriminatif. Dan pendidikan juga harus tetap terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat. Juga tidak hanya menyasar kelompok ekonomi tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transparansi dan profesionalitas. Transparansi dalam informasi program, baik itu biaya, akreditasi, dan kualitas akademik sangatlah penting untuk membangun suatu kepercayaan. Sedangkan profesionalitas yaitu sesuatu yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, juga menjadi bagian dari citra dan etika pemasaran lembaga. Selanjutnya ada dampak pemasaran yang etis. Pemasaran yang etis akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat reputasi, juga menjaga layanan stakeholder, dan mendorong peningkatan kualitas internal suatu lembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang juga telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Yakni pemasaran pendidikan ialah suatu strategi yang penting dalam pengolahan lembaga yang modern. Yang kedua, ada pemasaran juga harus menyeimbangkan orientasi profit dan layanan publik. Yang ketiga, etika juga menjadi dasar pondasi utama agar pendidikan tetap menjalankan fungsi sosialnya. Dan yang terakhir, pada akhirnya tujuan utama dari pendidikan itu sendiri tetaplah pengembangan manusia secara menyeluruh, bermoral, dan berdaya saing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dua rekan saya sebelumnya menutup presentasi dan penjelasan pada kelompok 1 hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.